nama saya Lisma Tiara Putri dengan NIM F1071191008 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 31. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi hewan. Saya akan melakukan pembedahan terhadap katak atau rana SP untuk mengetahui anatomi dari rana SP ini. Nah, sebelum saya melakukan pembedahan, saya akan mengamati bagaimana morfologi dari katak ini. Nah, baiklah, sebelum kita mengamati morfologi dan anatomi katak, pertama-tama saya akan membius katak ini terlebih dahulu. Saya menggunakan kapas dan alkohol 70%. Nah, setelah dipastikan bahwa katak ini sudah pingsan, selanjutnya saya akan mulai mengamati morfologi tubuhnya. Nah, morfologi katak ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala atau caput, kedua ada bagian badan atau truncus, kemudian ada bagian ekstremitas. Ekstremitas ini anggota gerak. Ada ekstremitas atas dan ada ekstremitas bawah. Nah, pada bagian pertama yaitu kepala atau caput, ini terdapat bagian mata atau organum visus yang terbagi menjadi kelopak mata atas atau palpebra superior, kemudian kelopak mata bawah atau palpebra inferior. Kemudian ada juga selaput membran atau selaput mata atau membran nictitans yang merupakan lanjutan dari palpebra inferior. Kemudian ada bola matanya, ada iris, dan kemudian juga ada pupil. Nah, di bagian sini ada gendang telinga atau gendang timpani. Nah, kita akan beralih. Di sini ada bagian hidung, lubang hidung luar disebut dengan nares eksternal. Nah, setelah itu saya akan mengamati morfologi bagian mulut katak ini. Morfologi dari mulut katak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini rahang atas disebut dengan maksila, kemudian rahang bawah disebut dengan mandibula. Kita perhatikan lebih jelas. Nah, di sini ada lidah, bisa dilihat lidahnya. Lidah ini disebut dengan lingua. Kemudian ada perlekatan lidah. Ini disebut dengan papila. Kemudian juga ada deretan gigi di sebelah sini, gigi-gigi kecil. Ini disebut dengan dentes. Nah, itulah morfologi dari mulut katak atau rana SP. Setelah mengamati bagian kepala atau caput, kita akan mengamati bagian badan atau truncusnya. Nah, di bagian truncus ini terdapat kulit, bisa dilihat kulit ini. Kulitnya ini berwarna hijau kehijauan tua, hampir kehitaman, gelap. Kulit ini disebut dengan termal. Termal ini memiliki lipatan-lipatan kulit, bisa dilihat di sini. Ini disebut dengan plica dorsolateralis. Kemudian di bagian belakangnya ada anus, bagian sini. Nah, kemudian pada truncus ini juga ada bagian ekstremitas, yaitu anggota gerak. Nah, bagian ketiga dari morfologi katak atau rana SP adalah ekstremitas, yaitu ekstremitas atas atau anterior, kemudian ekstremitas bawah atau ekstremitas posterior.
Nah, pada ekstremitas anterior ini terdiri dari lengan atas. Ini lengan atas. Kemudian ini lengan atas disebut dengan branchium. Kemudian ada lengan bawah. Ini disebut dengan antebranchium. Kemudian ini telapak tangannya. Tangan ini disebut dengan manus. Ini tangan. Kemudian ada jari-jari atau disebut dengan digiti. Nah, kita beralih ke ekstremitas posterior. Di sini atau ekstremitas bawah. Ini ada paha atau femur. Kemudian ada betis atau rus. Kemudian ada bagian kaki atau pes. Kemudian ada jari-jari seperti sebelumnya, ini digiti, dan ada juga membran renang. Nah, saya sudah mengamati morfologi dari katak atau ranah SP ini. Yang selanjutnya saya lakukan adalah membedah katak untuk melihat organ-organ atau anatomi dari katak tersebut. Nah, saya akan membalik tubuh katak ini karena kita akan melakukan pembedahan dimulai dari wilayah perutnya. Kita balik. Nah, baiklah, saya akan mulai membedah katak ini dari bagian anteriornya hingga menuju bagian asteriornya. Saya akan membedahnya secara lateral. Saya menggunakan gunting dan juga pinset. Pertama, saya akan mengangkat dulu bagian kulit luarnya atau kutisnya. Nah, bagian kulit luar atau kutisnya sudah terbuka. Selanjutnya kita akan membuka bagian ototnya.
Nah, baiklah, saya akan menjelaskan anatomi dari katak atau rana SP. Yang pertama di sini ada esofagus atau tenggorokannya. Kemudian di sini ada jantung atau cor, di sini ada atrium kiri, ini atrium kanan, dan di sini ada ventricle. Kemudian ada hati atau hepar yang terdiri atas lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian ada paru-paru atau pulmonalis, ada di kiri dan di kanan juga, ada dua yang di sini sudah kempis. Kemudian di sini ada lambung. Ini ada lambung atau intestinum. Kemudian di dekat hepar ini ada bulatan kecil berwarna hitam. Nah, itu bulatan kecil berwarna hitam. Itu di ini. Nah, ini disebut dengan kantung empedu atau vesica velea. Nah, kemudian ini ada usus halus atau intestinum tenu. Di dekat usus halus ini ada kelenjar pankreas. Ini kelenjar pankreas. Nah, kemudian dari usus halus menuju ke ini ada usus besar atau intestinum crassum atau kolon. Kemudian di sini ada anus menuju ke anus. Nah, kemudian di belakangnya ada organ reproduksi atau organ urogenitalia. Kita akan bahas kemudian. Nah, selanjutnya saya akan membahas sistem pencernaan dari rana SP. Pertama kita mulai dari mulut atau oral. Kemudian ada rahang atas atau maksila, rahang bawah atau mandibula. Kemudian dari mulut ini, dari cavum oris atau rongga mulut akan masuk ke esofagus. Lalu menuju ke sini, ke lambung. Dari lambung akan diteruskan ke usus halusnya. Usus halus atau intestinum tenu. Dari usus halus akan masuk lagi ke usus besar atau intestinum crassum atau kolon. Kemudian berakhir di kloaka, tempat pembuangan, disebut dengan vesica urinaria juga. Kemudian akan berakhir ke anus, keluar melalui anus. Nah, kelenjar-kelenjar pembantu sistem pencernaan ini ada hati atau hepar. Kemudian ada kantung empedu atau vesica velea. Dan juga ada pankreas yang membantu sistem pencernaan pada rana SP. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi atau sistem urogenitalitas pada katak atau rana SP. Dimulai dari sini bisa dilihat ini adalah katak jantan karena ia memiliki dua ren atau ginjal. Ini ginjal kanan dan ginjal kiri, ada dua. Nah, kemudian di sini ada testis. Ada dua juga sepasang testis. Kemudian dari sini bisa dilihat ada seperti saluran ini disebut dengan ureter. Di pangkal ureter di sini ada vesica seminalis di pangkal ureter. Kemudian ini ada kantung pembuangan atau kantung urin, vesica natatoria atau kloaka. Kemudian menuju ke anus, akan dibuang melalui anus. Itulah sistem dari reproduksi katak atau rana SP. Nah, sekian praktikum yang dapat saya lakukan tentang anatomi hewan, yaitu amfibi, katak, atau rana SP. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Selamat siang.